Ya, selamat datang ya teman-teman di latihan meditasi umum bersama dengan Pedar Meditation Center. Nah, untuk latihan malam ini seperti yang teman-teman sudah dapat siapnya juga ya infonya, topik malam ini adalah mencintai dengan mengenali. Ya, nah seperti biasa nih sebelum kita melakukan latihan meditasi ataupun aktivitas kita hari ini, mari kita set dulu nih motivasi kita. Kenapa kita mau mengikuti latihan meditasi malam ini gitu. Nah, untuk itu kita bisa lakukan dengan membacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali ya. Ya. Bentar ya. Terus, mm, mm. Oke, sudah bisa kelihatan? Ya, kelihatan. Oke, Thank you, Paul. Ya, sama-sama. teman-teman, mari kita bacakan sebanyak 3 kali ya. Ketika kita membacakan aspirasi ini, kita juga bisa sambil renungkan ya maknanya gitu ya. Mari kita bacakan bersama-sama sebanyak 3 kali. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dari dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas-kasihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Nah, seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita mulai diskusi dan latihan utamanya, kita bisa lakukan dulu nih meditasi pembuka ya. Jadi pertama-tama kita akan latihan meditasi pembuka dulu. Ya, kita coba duduk dengan postur meditasi. Kita tegakkan tulang belakang kita dan rilekskan badan kita. Kita lepaskan kerjaan kita sejenak, sosial media, atau apapun itu. Kita coba fokus, kita duduk, meditasi malam ini. Tegakkan tulang belakang. Bagi yang duduk di kursi, kakinya bisa menapak di lantai, jadi duduknya bisa agak maju, jadi tidak senderan gitu ya. Bagi yang duduk di bantal meditasi, bisa duduk bersila, kakinya bisa dilipat. Tangan bisa kita satukan di bawah pusat, atau kita taruh di atas lutut kita. Dan rilekskan badan kita. Tidak perlu terburu-buru untuk bermeditasi. Cukup duduk dengan rileks dan sadar. Baik, sekarang kita akan lakukan body scanning. Bagi teman-teman yang ingin membuka mata, boleh buka mata, tapi yang ingin menutup mata juga boleh. Sekarang kita bawa kesadaran kita menyadari kepala bagian atas. Kita sadari sensasi yang ada di bagian kepala bagian atas. Apapun itu sensasinya, kita cukup sadari saja.
Kemudian kita bawa kesadaran kita menyadari area wajah kita, area kepala bagian belakang, leher kita, kemudian kita sadari area bahu kita atau pundak kita. Mungkin ada rasa pegal atau capek karena seharian bekerja. Cukup kita sadari saja. Sadari area tangan bagian atas, lengan atas, lengan tangan bagian bawah, telapak tangan kita, kemudian jari jemari tangan kita. Sekarang kita bawa kesadaran kita menyadari area dada kita, area perut kita yang kembang kempis, kemudian kita sadari area punggung kita, area pinggang kita, area bokong yang menekan alas meditasi kita, area paha kita, lutut, betis kita, telapak kaki kita, jari jemari kaki kita.
Baik, kemudian kita sadari area tubuh kita dari atas sampai ke bawah. Sadari apa adanya. Sensasi apapun itu, izinkan ia datang dan pergi. Baik, sekarang kita bisa buka mata kita perlahan, namun kita tetap sadar. Kita tetap sadar dengan rileks. Jika ada pikiran atau mungkin ada suara atau apapun itu yang lalu lalang, izinkan. Kita cukup duduk dengan sadar, apapun itu objeknya, izinkan. Tidak perlu berfokus pada objek apapun itu. Baik, sekarang kita coba bawa kesadaran kita menyadari nafas kita keluar masuk dari hidung kita. Nafas masuk, keluar, kita sadari. Bernafas secara natural, kita tidak perlu terburu-buru. Nafas panjang oke, nafas pendek juga oke. Jika kita terhanyut, kita bawa kembali, sadari kembali nafas kita. Baik, sekarang bagi yang masih menutup mata, matanya bisa dibuka perlahan. Dan kita semua, mari kita duduk dengan rileks dan sadar. Kita bisa lepaskan objek meditasi kita. Tidak perlu berfokus pada objek apapun. Cukup duduk dengan sadar saja. Oke, meditasi pembuka telah selesai. Oke, ya teman-teman, hari ini seperti yang teman-teman sudah dapatkan info posternya ya. Jadi tema kita malam ini adalah mencintai dengan mengenali ya. Nah, yang akan dipandu oleh Pak Hema ya. Silakan Pak Hema untuk topiknya, Oke, mari kita bahas. Sip. thank you Susi yang Thank you. sudah memandu kita di awal latihan ini ya. Oke,
teman-teman, sekali lagi selamat malam. Selamat berjumpa kembali ini ya. Dan ini saya pertama di bulan Januari ini ya. Jadi pertama kali ketemu sama teman-teman yang sudah lama. Setahun yang lalu ya. Karena kan terakhir di Desember berarti 2023. Lumayan, 2024, 2023. Jadi sudah 1 tahun yang lalu. Oke, teman-teman, saya ucapkan ini masih di bulan Januari, selamat tahun baru. Semoga di tahun 2024 ini semakin maju dalam perkembangan latihannya, sehingga batin kita semakin bertumbuh, berkembang. Ya, oke, teman-teman. Malam hari ini topiknya adalah mencintai dengan mengenali. Ya, ini satu topik yang mengikuti tema besar Sterker Indonesia di bulan ini, yaitu mencintai semua makhluk hidup. Ya. Nah, kenapa topik ini saya angkat, secara khusus saya angkat gitu ya? Karena kalau teman-teman mungkin Anda perhatiin orang-orang dekat Anda, kenalan Anda, mungkin dalam diri Anda sendiri juga gitu ya. Kita terkadang atau bahkan ada yang sering gitu, itu merasa bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, bahkan ada yang kemudian memberikan satu penilaian kepada dirinya bahwa dirinya ini adalah orang yang gagal, orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, tidak berdaya dan sebagainya dan sebagainya. Dan akhirnya dengan adanya keyakinan-keyakinan yang seperti itu akhirnya mempengaruhi, bisa dikatakan, seluruh aspek kehidupan kita. Mulai dari oh, kalau kita di dalam dunia kerja, mempengaruhi karir kita, mempengaruhi usaha kita, mempengaruhi produktivitas kita, mempengaruhi efektivitas kita. Kalau kita sebagai anggota keluarga, itu juga akan mempengaruhi relasi, kualitas relasi di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, juga mempengaruhi relasi di dalam masyarakat, betul tidak? Ya. Dan yang juga yang sekarang di beberapa tahun belakangan ini, ya kurang lebih 10 tahun belakangan ini lagi semarak bahwa ketika seseorang tidak mencintai, terutama mencintai dirinya, itu ternyata berakibat yang kurang bagus pada kesehatan, pada kualitas kesehatan dirinya. Jadi eh, tanpa atau tidak mencintai dirinya, ternyata menurunkan kualitas kesehatan dirinya. Ada yang teman-teman melihat nggak? Melihat orang-orang di sekitar Anda atau Anda merasakannya sendiri? Gimana? Coba teman-teman kasih uh, ini ya, 2-3 komentar gitu ya. Mau langsung atau mau chat, silakan. Betul nggak? Seperti itu yang terjadi. Dan akhir-akhir ini, kalau kita, apalagi ini ya, sosial media semakin semakin terbuka, kita jadi tahu, wow, ternyata orang yang susah untuk mencintai dirinya itu ya mempengaruhi kualitas hidupnya. Teman-teman melihatkah hal tersebut? Ya, coba kasih 2-3 komen, gitu ya. Teman-teman yang mau komen itu gimana pengalaman Anda? Sebelum kita masuk ke dalam topik intinya ya. Ya, ini kalau saya lihat dari Pak Acungwi, ya, ya kadang merasa seperti itu. Ya, saya sendiri juga seperti itu ya. Masih ada gitu ya, masih ada perasaan-perasaan merasa tidak layak, merasa tidak mampu. Itu bisa muncul pada situasi-situasi tertentu, itu muncul. Walaupun tidak semua pada semua aspek kehidupan, tapi pada aspek-aspek tertentu itu muncul gitu. Ya, oke, thank you. Ini sudah cukup banyak ini dari
Bu Maranata. Betul, Pak. Ya, oke. Terus kalau dari Aloy, kadang orang nggak sadar mereka tidak mencintai dirinya. Ya, ini yang sering terjadi seperti yang dikatakan Pak Aloy ya. Kita sering nggak sadar bahwa kita tidak mencintai diri kita. Dan ketika kita tidak sadar, kita menganggap itu hal sepele, tidak penting. Padahal justru disinilah mencintai diri sendiri ini adalah satu pondasi yang sangat penting. Ya, satu pondasi yang sangat penting untuk kehidupan kita pada aspek apa saja. Aspek keluarga, aspek pekerjaan, aspek kesehatan, aspek karir, macam-macam. Ya. Oke, thank you atas sharingnya teman-teman. Jadi, ya, sekarang saya share slide-nya. Oh ya, tadi saya belum cek. Suara saya bisa tertangkap, terdengar dengan baik kah, Sangat Susi? jelas, sangat jelas kok. Sangat jelas ya? Oke, oke, thank you. Ya, nah teman-teman, mungkin Anda pernah melihat satu video atau cerita gitu ya, cerita cerita yang membawa satu pesan moral gitu ya. Ya ini saya kutip dari satu cerita. Ceritanya ini ada seekor gagak, burung gagak yang eh, merasa tidak puas dengan dirinya, gitu ya. Nah, seekor gagak ini itu mendatangi seorang pemuka agama, di dalam hal ini adalah seorang biku gitu ya, seorang yang dianggap bijaksana, dan gagak ini datang menghampiri seorang biku. Gagak bertanya kepada sang biku, sang bijaksana, dia kira-kira seperti itu ya. Eh, aku ini kok merasa diriku ini jelek gitu ya, merasa diriku ini banyak kekurangannya. Orang tidak memandang aku, tidak ada orang yang mau mendekati aku, bahkan mau memelihara aku pun tidak. Ya, jadi aku seperti seolah-olah diacukan, diabaikan, tidak dianggap gitu. Nah, aku melihat ada seekor angsa itu hidupnya kok kayaknya enak gitu. Dia punya bulu itu putih bersih gitu. Kelihatan sangat cantik sekali. Tidak seperti aku yang hitam. Ya, hitam legam. Semuanya hitam. Paruhnya hitam. Biasanya burung itu kan paruhnya itu warnanya apa? Kuning, kuning-kuning gitu ya. Kuning kecoklatan gitu. Tapi burung gagak kan semuanya hitam. Kaki-kaki dan sebagainya. Aku pingin sekali untuk bisa menjadi seekor angsa. Tolonglah, Biku, untuk membantu aku mengubah diriku menjadi seekor angsa. Maka mendengar uh, keluhan dari seekor gagak ini, sang biku mengatakan, oh iya, iya, iya. Merasa iba, merasa empati atas apa yang dialami oleh si burung gagak. Oke, saya sangat memahami apa yang terjadi pada dirimu, apa yang kamu rasakan. Saya sangat memahami. Saya bisa merasakan kegalauan, ya. Nah, tapi saya sih bisa membantu, sangat bisa membantu untuk mengubah dirimu menjadi seekor angsa. Tapi sebelum saya mengubah dirimu menjadi seekor angsa, cobalah kamu dekati seekor angsa dan bertanyalah, apakah dia bahagia menjadi dirinya seekor angsa itu. Kalau memang dia cerita tentang betapa bahagianya menjadi seekor angsa, maka kamu kembalilah ke saya dan saya akan membantu kamu untuk mengubah dirimu. Oke, oke. Maka burung gagak pun pergi terbang dan mencari seekor angsa dan akhirnya ketemu. Pada saat ketemu, burung gagak bertanya, angsa-angsa, aku sangat kagum melihat eh, kebersihan dari tubuhmu, terus bulumu yang putih, bersih,
lihatnya itu sangat enak gitu. Tidak seperti aku yang serba hitam. Aku yakin kamu pasti bahagia, gitu ya. Karena dirimu tuh bisa menghiasi sungai-sungai, kamu banyak orang melihat ketika kamu berenang. Sungai menjadi sangat indah dengan kehadiran. Tentu kamu bahagia, betul tidak? Maka seekor angsa ketika mendengar itu, dia tidak mengiyakan dan tidak juga mengatakan tidak. Dengan sabar, sang angsa pun menjelaskan kepada si burung gagak, "Hai temanku, burung gagak, engkau melihat aku sepertinya aku ini bahagia karena memiliki bulu putih yang sangat bersih. Tetapi ketahuilah bahwa justru buluku yang putih ini membuat kejenuhan karena tidak tidak ada warna-warni sama sekali, membosankan. Jadi sebetulnya aku sendiri ini tidak bahagia. Kalau kamu mau mengatakan bahagia, saya rasa, saya pikir burung beo, ya, itu lebih daripada aku. Kenapa? Karena bulunya itu warna-warni, gitu. Nggak cuma putih seperti aku. Coba pergilah ke temui burung beo, maka kamu akan apa namanya, akan menjumpai sebetulnya dia yang lebih bahagia daripada aku. Maka dia terbang, si burung gagak mengucapkan terima kasih dan terbang untuk menjumpai burung beo. Nah, sesampainya dia menjumpai temannya si burung beo, dia bertanya, burung beo, kata si angsa, hidupmu ini sangat bahagia. Oh, kok bisa? Tanya burung beo. Ya, karena kata si angsa, dengan kamu memiliki bulu yang sangat indah dan warna-warni, maka kamu pasti akan kamu lebih bahagia daripada si angsa. Banyak orang menyukai kamu, banyak orang mengagumi kamu. Nah, lagi-lagi si burung beo itu juga mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang diutarakan oleh si burung gagak. Selesai burung gagak menyatakan kekagumannya, burung beo lantas mengatakan, burung gagak, engkau melihat aku, itu kelihatannya aku sangat bahagia. Demikian pula teman kita si angsa, melihat aku ini sangat bahagia. Justru karena buluku ini yang berwarna-warni, maka aku diburu oleh orang-orang. Diburu dan dimasukkan ke dalam sangkar. Justru karena itulah aku menjadi menderita. Karena aku harus hidup di dalam sangkar. Sangkar yang kecil. Betul, orang itu melihat, mengagumi, tapi mereka sebetulnya tidak peduli dengan aku. Mereka hanya melihat, mengambil keuntungan dari melihat indahnya buluku. Kalau mau bahagia, kalau kamu bicara soal bahagia, yang lebih bahagia dari aku itu adalah seekor burung merak, teman kita. Itu jauh lebih bahagia. Kenapa? Karena bulunya dia lebih-lebih jauh lebih indah daripada aku. Dan justru jauh lebih banyak orang yang mengagumi si burung merak. Bahkan saking kagumnya, bulunya itu sampai diambil untuk disimpan karena kagumnya. Betapa bangganya menjadi seekor merak karena dia bermanfaat. Ya, jadi tidak cuma sekedar dilihat, tapi juga bulunya itu bisa diambil. Nah, jadi kalau kamu ingin bahagia, maka kamu bisa belajar dan bertanya untuk menjadi burung merak. Terus si burung gagak pamit dan pergilah dia menjumpai si burung merak. Singkat cerita, ketemulah si gagak dengan si merak.
ya burung merak. Dan lagi-lagi si burung gagak memuji-muji keindahan bulu yang dimiliki oleh burung merak. Apalagi ketika burung merak itu mengipaskan ekornya ya. Wow, indah sekali. Banyak orang mengagumi. Dan burung gagak pun sampai terkagum-kagum juga melihat keindahan burung merak. Dan dia mengatakan, pantas saja banyak orang mengagumi kamu, menyukai kamu. Kamu pasti bahagia karena banyak orang menyukai kamu. Dan burung merak pun mengatakan, hai temanku burung gagak, kamu melihat aku bahagia karena banyak orang memuji-muji aku. Tapi tahukah kamu bahwa dengan cara seperti itu justru aku tidak nyaman. Karena aku selalu dilihat dan aku mempunyai kesempatan untuk tenang karena orang selalu mendatangi aku hanya mau melihat keindahanku saja. Mereka pun tidak peduli dengan aku sebetulnya. Justru kalau bicara soal bahagia, kamu yang jauh lebih bahagia. Kenapa? Karena kamu hidupmu bebas, kamu tidak diburu, kamu bisa terbang kemana-mana, dan kamu memiliki kebebasan yang tidak kami miliki, yang tidak saya miliki. Jadi, omong-omong, sebetulnya saya ingin menjadi seperti kamu. Nah, si burung gagak kaget. Kok kenapa justru si burung merak yang dikatakan indah dan banyak orang yang memuji-muji dan ingin melihat, malah mengatakan dirinya yang sangat bersyukur, lebih bahagia daripada dia. Maka mendengar pengakuan, mendengar apa yang diutarakan isi hati dari si burung merak, akhirnya si burung gagak ini sadar bahwa ternyata um, burung merak yang sering dipuji-puji orang, dilihat oleh orang, itu mengatakan dia yang lebih beruntung dan lebih bahagia dengan kondisi dirinya itu. Maka dia kembali lagi ke si biku dan dia mengatakan, Biku, aku setelah berkeliling, dia cerita pengalamannya, singkat cerita, maka si burung gagak mengatakan, sudah, aku putuskan, aku mau berubah, biar aku tetap menjadi seekor burung gagak. Dan di situ sang biku pun mengatakan, ya, ya udah, kalau kamu sudah tahu betapa beruntungnya dirimu, betapa berharganya dirimu, maka berbahagialah dengan apa yang ada di dalam dirimu. Teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari apa yang dari cerita ini ya? Nah, ini juga salah satu hal yang sering kita alami kan ya, bahwa kita melihat diri kita itu banyak kekurangannya. Kita melihat bahwa diri kita itu tidak ada apa-apanya, bahkan kita itu tidak jarang pula melebeli diri kita itu dengan hal-hal yang buruk. Oke, kita selalu melihat orang lain lebih hebat. Kita seringkali melihat orang lain lebih lebih bahagia. Kita seringkali melihat orang lain itu hidupnya lebih nyaman, lebih enak dan sebagainya dan sebagainya. Kita melihat karena kita melihat sesuatu yang sifatnya itu materialistis, sesuatu yang sifatnya itu kebendaan. Kita melihat orang punya mobil yang lebih bagus, mungkin lebih mahal daripada kita berpikir bahwa, wah tentu dia akan lebih bahagia daripada kita. Karena orang akan memperhatikan ketika orang tersebut naiki mobil yang lebih mewah daripada kita. Kita berpikir bahwa orang yang tinggal di rumah yang lebih besar, lebih mewah daripada kita, pasti dia lebih bahagia daripada kita. Jadi itulah yang sering kali terjadi. Dan tanpa sadar bahwa hal-hal tersebut itu mengakibatkan semakin kita itu tidak mengenali diri kita, semakin kita menjauhi diri kita, dan yang lebih parah lagi, semakin kita itu merendahkan diri kita sendiri.
Jikalau itu sampai kita lakukan dan terus-menerus, maka apa akibatnya? Semakin kita tidak memiliki rasa diri kita ini berharga. Kita semakin tidak memiliki rasa bersyukur terhadap apa yang sudah kita miliki atau apa yang sudah ada di dalam diri kita ini. Karena kita selalu melihatnya keluar, 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 keluar. Gitu ya. Teman-teman, bahwa apa yang menjadi problem pada orang-orang modern saat ini, itu sebetulnya bukan karena intelektualnya itu yang kurang, bukan karena materinya yang kurang, bukan karena sekolahnya itu lebih rendah, bukan karena materinya yang lebih sedikit. Sebetulnya problemnya itu adalah ketika kita tidak sadar bahwa sikap dan tindakan kita itu sudah merendahkan diri kita sendiri. Jadi dengan kata lain, tanpa kita sadari, kita ini sudah membenci diri kita. Kita menolak diri kita mereject diri kita. Kita bisa bayangkan betapa mirisnya ya sikap dan tindakan kita ini sampai kita sendiri ini benci terhadap diri kita tanpa sadar loh ya, bukan dengan sadar kita membenci diri kita, tapi tanpa sadar kita sudah melakukannya itu. Oke, itulah yang menyebabkan bisa dikatakan penderitaan yang kita ciptakan dari kehidupan kita ini. Ya, masalah-masalah yang kita alami itu seperti itu. Oke, nah terus apa problem besarnya? Ini ada 5 problem besar akibat kita ini kurang terampil mencintai diri kita. Yang pertama problemnya adalah problem dalam membangun hubungan yang sehat. Jadi kalau kita tidak bisa, tidak tidak terampil mencintai diri kita akan mengalami satu problem di dalam membangun hubungan yang sehat, di dalam membangun relasi yang sehat. Apakah itu terhadap keluarga kita sendiri, apakah itu terhadap kolega kita, apakah itu terhadap teman-teman kita, itu pasti akan terjadi. Karena logikanya kita terhadap diri kita sendiri saja, kita tidak menghargai. Maka sulit buat kita untuk bisa menghargai orang lain. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, renggangnya ikatan emosional yang sehat. Ini nomor satu dan nomor dua ini saling berkaitan. Dengan kita itu tidak terampil dalam apa namanya mencintai diri kita, karena kita sehingga akibatnya kita itu tidak bagus di dalam membangun hubungan yang sehat, akhirnya itu disebabkan karena kurangnya empati. Ya, kita tidak sadar untuk membangun rasa empati kita. Jadi kita menjadi orang yang super cuek, abai, kita menjadi orang yang kurang peduli, tidak peduli, jangankan kepada orang lain, terhadap diri sendiri aja tidak peduli. Oke, itu problem besar yang kedua. Problem besar yang ketiga adalah rentan terhadap gangguan mental dan kesejahteraan emosional. Jadi teman-teman sering ya kita akhir-akhir ini mendengar tentang mental health, mental health, mental health. Dan ini sebetulnya satu problem yang sudah berlangsung beberapa tahun belakangan ini memang. Kurang lebih ya antara 5 tahun ini semakin semakin sering orang merasakan masalah tersebut. Ya, semakin banyak orang yang merasakan masalah tersebut, kesehatan mental, kecemasan, terus kemudian kepanikan, ya, termasuk guru kita Ming Jurin Poche awalnya pada masa kecilnya kan mengalami juga ya, mengalami kepanikan, ya. Itu problem besar yang ketiga. Yang keempat adalah rentan terhadap ketahanan mentalnya. Maksudnya apa? Eh, kita tidak mampu menghadapi masalah-masalah ketika muncul. Jadi ketika kita menerima tekanan gitu ya. Apakah itu tekanan di dalam pekerjaan atau tekanan di dalam hubungan di dalam keluarga, orang tua anak, suami istri, antar saudara gitu ya. Ketika kita tidak mampu menahan stres itu tadi, ya kita tidak bisa um, tidak terampil, lebih tepatnya tidak terampil untuk mentransformasi emosi yang muncul di dalam diri kita, akibatnya tadi ketahanan mental kita ini sangat rapuh sekali. Ya,
Dan yang terakhir, rasa ketidakpuasan yang sangat tinggi. Nah, ini sangat tercermin kan ya di masyarakat kita, bahkan pada diri kita sendiri, ya kalau kita bercermin merefleksikan ke dalam diri kita, tanpa sadar kita seringkali menunjukkan sikap yang tidak puas, gitu ya, tidak puas terhadap diri kita sendiri, tidak puas terhadap pasangan kita, tidak puas terhadap anak-anak kita, ya, tidak puas terhadap tim kita, tidak puas terhadap pimpinan, tidak puas terhadap karyawan, tidak puas terhadap ya macam-macam. Semua orang eh, kita anggap tidak bisa memberikan harapan kepada kita. Ya, ini munculnya akibat dari apa? Karena ketidakterampilan kita di dalam ya mencintai diri kita. Oke, teman-teman, dan ini sesuatu yang sangat bisa kita katakan sebuah kalau dibiarkan ya kita tidak sadari ini sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup kita. Nah, mencintai dengan mengenali itu maksudnya adalah pentingnya mengenali dan mengapresiasi nilai-nilai positif dalam diri dan kehidupan kita. Jadi yang dimaksud dengan mencintai, dengan mengenali adalah kita perlu mengenali apa-apa yang ada di dalam diri kita. Dan setelah itu kita mengapresiasi, ya, kita mengapresiasinya. Nah, teman-teman, apa korelasinya atau apa relevansinya ini dengan meditasi yang guru kita ajarkan? Ya. Guru kita mengajarkan seperti ini, teman-teman. Kita bisa melakukan satu praktek, satu latihan meditasi dengan mengapresiasi diri, karena dengan mengapresiasi diri, maka tumbuhlah keterampilan kita, skill kita untuk mencintai diri kita. Jadi ini salah satu teknik yang oleh guru kita sudah dilatih sejak kecilnya, gitu ya, sudah dibiasakan dan sampai sekarang. Dan beliau uh, hampir dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan kepada kita untuk mengapresiasi diri kita. Nah, ada paling tidak 5 hal, teman-teman. Ini yang nanti akan menjadi satu objek kita di dalam latihan meditasi pada malam hari ini. Yang pertama, itu adalah terlahir sebagai manusia. Kita perlu bersyukur dan mengapresiasi atas keberadaan kita sebagai manusia. Oke. Yang kedua, kita mengapresiasi atau bersyukur karena kita dilahirkan di sebuah tempat. Ini bisa sebuah kota, sebuah negara, gitu ya, sebuah ya pokoknya satu tempat gitu ya, yang memberikan kita kebebasan untuk memiliki keyakinan. Ya, di sini kan kita tidak ada yang eh, tidak boleh untuk memiliki keyakinan kan. Nah, itu patut kita apresiasi, kita syukuri ya. Dan yang ketiga adalah memiliki panca indera. Kita memiliki mata, telinga, mulut, hidung, mulut atau lidah ya. Terus kemudian kulit yang bisa merasakan, kita bisa merasa satu suhu dingin, suhu panas ya. Terus kalau kita digigit oleh serangga atau apa, kita bisa merasa. Kalau kita kebentur, kita juga bisa merasa. Oke, kita memiliki panca indera. Ya. Terus yang keempat, kita apresiasi, kita syukuri karena kita memiliki kebebasan memilih jalan spiritual sendiri. Jadi kita di sini tidak ada yang memaksa kita. Ya, kita memiliki kebebasan. Kita mau meyakini apa yang kita yakini. Ya, spiritual apa yang kita mau yakini. Dan yang kelima, ini yang sangat luar biasa adalah memiliki kebaikan dasar bawaan. Yang kenapa saya katakan biasa? Karena ini yang paling paling jarang orang ketahui, paling jarang orang kenali. Jadi kita ini sebetulnya bisa dikatakan kualitas diri kita ini sudah sempurna. Ya, kualitas diri kita ini sudah sempurna. Dan itu kita kenali. Oke, jadi teman-teman sesungguhnya dengan adanya 5 ini saja, itu satu hal yang sepatutnya, sangat patut kita harus mengapresiasi diri kita.
Dengan mengapresiasi itu sama saja kita mencintai diri kita. Ya, nah, bagaimana caranya? Kita akan lakukan dengan meditasi. Oke, 5 ini ya. Oke, baik teman-teman. Eh, kita bisa mulai untuk mempraktekkan ya. Oke, suara saya masih bisa tertangkap, terdengar dengan baik, Masih aman kok, jelas. Mas? Ya. Oke, oke. Ya, teman-teman, saya undang Anda semua untuk mempersiapkan postur meditasi Anda. Kita akan meditasi dengan objek, kita mengapresiasi setidaknya 5 hal spesial yang kita miliki atau yang ada di dalam diri kita. Tegak luruskan tulang punggung dengan rileks. Rilekskan otot-otot tubuh dari kepala bagian atas hingga kaki. Anda bisa memilih memejamkan mata, oke, atau dengan mata terbuka juga oke. Oke, sekarang kita istirahatkan terlebih dulu batin kita dalam kesadaran yang apa adanya, kesadaran yang terbuka. Kita tarik nafas yang dalam melalui hidung dan keluarkan melalui mulut. Batin beristirahat dalam kesadaran apa adanya. Oke, teman-teman. Sekarang sadari tubuh fisik Anda. Sadari kepala, wajah, leher. Cukup sadari saja. Pundak, lengan, lengan kanan, lengan kiri, tangan, dada, perut, punggung, paha, kaki, telapak kaki,
rasakan gravitasi dari tubuh Anda. Sadari tubuh Anda yang sedang duduk di sini, di saat ini. Sadari eksistensi Anda sebagai manusia yang terlahir sebagai seseorang syukuri itu, apresiasi itu, betapa berharganya keberadaan kita sebagai manusia. Oke, sekarang sadari keberadaan kita terlahir di sebuah tempat di mana kita memiliki kesempatan, kebebasan untuk memiliki keyakinan tanpa adanya satu batasan, sebuah tempat, sebuah negara yang melindungi diri kita untuk memiliki keyakinan, memberi kita kebebasan. Betapa bersyukurnya kita bisa terlahirkan di sebuah negara yang menjaminkan kebebasan kita dalam memiliki keyakinan. Apresiasi itu, syukuri itu. Oke, sekarang teman-teman, bagi Anda yang menutup matanya, bisa matanya dibuka, lihatlah apa yang ada di depan Anda. Tidak perlu fokus pada satu titik, hanya melihat saja. Betapa bersyukurnya kita bisa melihat bentuk, melihat warna. Sekarang bawa kesadaran kita pada telinga. Kita sadari suara-suara yang ada di sekitar tempat kita masing-masing. Suara apapun. Kita bersyukur karena kita memiliki telinga yang bisa mendengar.
Oke, sekarang kita bawa kesadaran kita ke hidung. Kita sadari aroma yang ada di sekitar kita. Sungguh bersyukur kita masih bisa mencium aroma. Kita apresiasi atas indera penciuman yang kita miliki atau yang ada dalam diri kita berfungsi dengan baik. Oke, sekarang kita bawa kesadaran kita pada lidah kita. Kita bisa merasakan rasa yang ada di lidah kita. Sadari rasa yang ada di lidah kita. Oke, teman-teman, sekarang bawa kesadaran kita pada kulit yang menutupi seluruh tubuh kita. Adanya indera sensasi, dengan itu kita bisa merasakan suhu yang ada di sekitar ruangan kita. Kita bisa merasakan hangat, kita bisa merasakan dingin, kita juga bisa merasakan hembusan angin. Betapa indahnya kulit yang kita miliki ini. Betapa bersyukurnya atas indera kulit ini. Oke, sekarang teman-teman, kita bawa kesadaran kita bisa merasakan bahwa kita sampai saat ini pun memiliki kebebasan untuk memilih keyakinan yang kita yakini. Tidak saja kita punya, tapi kita juga punya kebebasan untuk memilih jalan spiritual yang kita pilih. Betapa bersyukurnya kita memiliki keadaan seperti ini. Betapa berharganya kehidupan kita ini. Dengan keyakinan yang kita pilih, kita punya kesempatan untuk mengembangkan spiritual kita. Apresiasi itu, syukuri itu, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita bawa kesadaran kita pada nafas masuk dan keluar. Bernafaslah secara alami. Tidak masalah panjang atau pendek, cepat atau lambat, kasar atau halus. Cukup sadari saja nafas masuk
kita tahu. Nafas keluar, kita tahu. Tidak masalah jikalau ada hadir pikiran yang muncul dan pergi. Kita tidak perlu memblok pikiran yang muncul, dan kita tidak perlu terhanyut pada pikiran yang pergi. Yang terpenting kita sadar, kita tahu, kita sedang bernafas. Dengan tahu inilah, artinya kita terkoneksi dengan kesadaran. Kesadaran adalah satu di antara tiga basic innate goodness atau kebaikan dasar bawaan kita. Yang jernih, murni, bebas, dengan terkoneksi dengan kesadaran atau basic innate goodness kita, itulah sumber kebahagiaan kita yang sejati. Oke, teman-teman. Sekarang kita lepaskan objek meditasinya. Kita istirahatkan batin kita dalam kesadaran yang apa adanya. Tidak bermeditasi, tapi juga tidak terhanyut. Oke, meditasi selesai. Oke, teman-teman. Itulah sesi di mana kita bisa mencintai dengan cara mengenali. Dengan kata lain, kita bisa mempraktekkan meditasi apresiasi, gitu ya. Jadi teman-teman bisa lakukan latihan tadi itu setiap hari, gitu ya, teman-teman. Dengan mengapresiasi, maka akan muncul rasa cinta, cinta yang tidak dilandasi oleh nafsu, bukan cinta nafsu, tetapi cinta yang dilandasi oleh rasa syukur, rasa mengapresiasi, ya. Dan ini sangat bagus sekali untuk menunjang, mensupport kehidupan kita sehari-hari. Harapan kami dari Tergar Indonesia dan harapan dari guru kita, Minjin Rinpoche, agar meditasi ini bisa digunakan oleh kita, oleh masyarakat, untuk menghadapi, menyikapi dinamika kehidupan. Karena itu yang paling penting. Ya. Jadi teman-teman, kita berlatih meditasi ini, terutama di dalam kehidupan kita yang sehari-hari, kita bisa memanfaatkan latihan meditasi ini untuk munculnya kesadarannya, cinta kasih welas asih, dan kebijaksanaan kita. Ya, supaya kita menjadi lebih bahagia. Oke, teman-teman, untuk hari ini itu untuk sesi tanya jawabnya kita alihkan pada pertemuan pertemuan yang selanjutnya gitu ya. Kita akan jumpa lagi. Semoga latihan pada malam hari ini membawa manfaat buat teman-teman, buat keluarga kita, buat siapapun juga gitu. Dan kita akan tutup latihan meditasi ini dengan kita dedikasikan apa yang sudah kita lakukan, kebajikan yang sudah kita lakukan ini semoga bisa juga bermanfaat buat
keluarga kita, teman-teman kita, masyarakat secara umum, gitu ya. Dan dedikasi akan dipimpin oleh rekan saya, Susi. Oke, terima kasih Ko Hema untuk sharingnya malam ini. Ya, mari teman-teman kita lakukan dedikasi penutup. Kita bisa bacakan satu kali ya. Nanti kita sharing di layar untuk dedikasi penutupnya. Kita bacakan sekali bersama-sama. Melalui kekuatan dari praktik Boelas Asi ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga Betul. hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Oke. Terima kasih. Terima Thank you. kasih, Ko Hema. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir. Oke. Ya, sekian malam ini kita cukupkan sampai di sini ya, Ya, teman-teman. Ya, jadi thank tadi you tag semuanya, poinnya. teman-teman. Oh, eh ya, silakan kok. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Bye-bye. Thank you, Sampai ketemu bye-bye. ya.